Yo guys, welcome back di channel YouTube Rakajana. So, hari ini kita akan menggambar lagi, tapi medianya tidak media digital. Karena hari ini aku akan menggambar di media konvensional, yaitu di media kertas. Dan ya, ini akan sangat keren, walaupun aku belum tahu akan gambar apa sih sebenarnya, karena benar-benar tadi memikirkan waktu untuk ambil video ini aja nih udah benar-benar mepet gitu karena di sela-sela kerja. Oke, tapi tanpa berlama-lama kita akan langsung menggambar. Tapi sebelum itu jangan lupa bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara di subscribe dan juga share ke teman kalian. Thank you. Nah, ini dia media gambarnya, kertas HPS. Tapi sebelum kita gambar, aku mau tunjukkan beberapa karya terbaru di kertas. Jadi ya bisa dibilang ini favoritku lah. Walaupun sekarang udah canggih, ada media digital, tapi tetap aku masih suka gambar di media konvensional seperti ini. Ya, ini ada beberapa gambar-gambar, ya hitung-hitung latihan guys. Kalian juga kalau mau melatih skill hand drawing kalian harus sering latihan begini. Karena aku bisa sehari itu 3-4 gambar, sampai sekarang gitu loh. Nih ada banyak nih, bahkan ini yang sketchbook yang paling baru yang aku beli. Untuk gambar hari ini yang terbaru tuh ini yang berjudul Asu. Terus ini ada juga sketchbook lain nih warna kuning, yang ini udah hampir full terisi tuh. Ini udah hampir full dan mungkin nanti ini bisa di scan dijadikan artbook misalnya gitu. Jadi bisa menjadi sumber cuan juga buat kalian selain hitung-hitung buat latihan. Terus ini ada juga yang di media kertas HPS seperti yang tadi aku tunjukkan di awal. Nah, ini karya-karya lama sih, nggak lama-lama banget gitu, cuman nggak bisa dibilang baru juga. Nah, ini ada beberapa gitu. Oke, tanpa membuang waktu kita akan langsung menggambar hari ini. Dan aku sih kepikiran menggambar menggambar sosok naga. Dan untuk materialnya di sini aku menggunakan ini, ada pensil mekanik, kemudian ada outline acrylic marker, terus ada drawing pen. Nah, khusus untuk acrylic marker ini sebenarnya sih bukan outline yang bisa dibilang terbaik gitu, karena ya kemarin aku iseng-iseng aja beli, harganya 13.000 dan ternyata hasilnya kurang pekat. Tapi it's okay karena udah beli, kita harus pakai. Nah, di sini juga aku pakai yang ukuran 0,3 juga untuk drawing pennya. Ini udah dari zaman kuliah aku gunakan gitu. Oke lah, kita akan langsung menggambar. Dan di video ini sebenarnya aku nggak ada ide sama sekali ya secara spesifik untuk sosok naganya seperti apa. Tapi ya sudah, kita gas aja, hitung-hitung latihan. Kalian sambil nonton video ini juga bisa sambil menggambar ya. Kita akan buat globalnya dulu lah dari naganya. Jadi ini akan fokus di bagian kepala saja. Nah, jadi sosok naganya kita buat kepalanya. Jadi pastikan ketika menggambar di awal itu layout atau komposisi gambarnya itu harus diperhitungkan dulu. Jadi kira-kira besar kepalanya itu seberapa. Jadi sehingga nanti tidak ada bagian yang terpotong. Contoh nanti untuk tanduk gitu jangan sampai terpotong atau apa gitulah. Nah, ini aku udah buat globalnya, kira-kira seginilah untuk ukuran kepala naganya. Kemudian setelah aku buat global, aku akan buat posisi dari masing-masing anatomi wajah naganya gitu kan. Nah, di sini aku mulai dengan mata. Ya, seperti biasa nanti akan mix dengan ornamen Bali gitu ya guys. Dan ada unsur Asia, unsur Eropanya juga gitu. Jadi biar kolaborasi. Nah, di sini untuk sketsa, karena nanti akan di finishing menggunakan
outline atau drawing pen, jadi nggak perlu terlalu detail banget. Jadi sketsa itu sebenarnya kan selain untuk menentukan komposisi, tapi juga sebagai apa ya, bisa dibilang kayak panduan gitu, panduan kalian dalam menggambar, sehingga pas proses finishing gitu tuh nggak terlalu bingung. Tapi walaupun pada prakteknya aku lebih sering langsung hajar aja pakai tinta gitu, karena lebih senang freestyle sebenarnya. Cuman karena ini aku bikin video tutorial, aku cobalah menggunakan pensil biar yang teman-teman yang benar-benar baru belajar bisa paham lah step by stepnya seperti apa gitu. Jadi kita di sini jangan main detail dulu, kita fokus di komposisinya dulu. Nah, coba mungkin di sini ada tanduknya sedikit, terus nah ini masih ada unsur-unsur Balinya, nanti bakal ada ornamen juga mungkin gitu ya. Nah dari sini sudah mulai terbentuk sosok dari naga. By the way, kalian paling sering gambar objek apa sih? Bisa gini ya, nanti tulis di kolom komentar. Aku di akhir-akhir ini nih coba mulai apa ya, meluangkan waktu untuk membuat video, karena tertrigger juga gitu membaca komen-komen kalian yang suruh untuk upload video lagi. Walaupun sekarang di studio itu wah kerjaan lagi benar-benar gila-gilanya gitu, tapi tetap bersyukur gitu. Ada beberapa project yang masuk. Nah di sini aku coba tambahin rambut. Nah ini rambutnya lebih ornamental gitu, jadi nggak yang realis rambutnya. Oke, mungkin ornamennya bakal ada di sini di bagian tanduk. Nanti mungkin untuk tata cara membuat ornamen yang lebih spesifik itu aku buat di video yang berbeda. Walaupun sebenarnya udah pernah aku buat dulu ya, cara membuat ornamen basic banget, itu kalian bisa cek lah nanti. Atau nanti aku cantumin di kolom komentar aja kali ya linknya untuk yang membuat ornamen, karena lumayan banyak juga yang tanya gitu. Nah ini untuk sketsa ini udah beres segini. Buat kalian yang pemula mungkin masih bingung melihat, wah nih kurang jelas sketsanya atau apa, nah itu bisa disesuaikan ke diri kalian sendiri. Jadi nanti kalian bisa buat sketsa yang lebih detail, boleh juga kalau mau dibuat lebih simpel banget juga boleh. Jadi itu nggak ada pakemnya sebenarnya, tergantung nyamannya kalian dalam menggambar. Oke, step selanjutnya aku akan langsung di sini bermain dengan ini nih, dengan dua alat ini. Biasanya aku nggak ada nggak ada dalam artian nggak ada yang mana harus duluan gitu. Tergantung aku mau membuat yang mana dulu gitu. Jadi nggak harus yang ini duluan atau yang ini duluan, nggak. Itu bebas gitu. Jadi sebagai contoh misalnya nih, aku bakal menggambar yang di bagian tanduk misalnya. Karena di bagian sini gelap misalnya, lebih pekat gitu, aku akan langsung menggunakan outline yang lebih tebal. Jadi nggak perlu banyak waktu untuk blocking di sebagian sininya. Jadi aku langsung bisa block aja di bagian sininya. Nah, kekurangan dari outline ini karena dia ini akrilik, jadi harus tunggu kering dulu, walaupun keringnya cepat. Karena kalau langsung ditimpa itu, wah bisa blobor guys. Jadi kan, nah, kita bikin ornamennya. Di sini aku kan bikin tidak terlalu detail, jadi terkesan biar natural gitu loh. Kalau ini inspirasinya kayak yang di relief gitu, jadi kesannya biar nggak terlalu rapih. Ya, oke. Di kita bagian-bagian yang benar-benar harus tebal itu kita tebelin dulu pakai outline. Sisanya nanti yang bagian kecil, dan untuk hatchingnya atau asirannya itu pakai yang 0,3. Kayaknya aku nggak bakal pakai yang 0,2, tapi lihat aja deh nanti. Kan, nah sekarang
biasanya kalau udah beres begini, aku akan lanjut untuk langsung bikin detailnya. Aku akan langsung bikin detailnya di sini. Sekaligus akan bikin isian-isian yang sekiranya itu perlu dibuat lebih detail. Nah, ini aku langsung hatching kayak gini. Walaupun akhir-akhir ini karyaku lebih banyak berwarna ya, colorful, tapi pada dasarnya aku lebih suka karya yang modelannya itu hitam putih kayak gini. Karya yang terkesan nggak jadi gitu, belum finish gitu, tapi itu yang aku suka gitu, karena bener-bener natural. Nah, dari sini kan kalian lihat mulai sudah terbentuk dimensi dari gambarnya. Kenapa penting ada tebal tipis garis dan juga blocking dan juga hatching. Nah, jadi yang tadinya mungkin terlihat sedikit flat, tapi dengan adanya shading, dengan adanya hatching seperti yang aku buat sekarang ini, mulai terlihat tuh detail, kemudian dimensi tumpang tindih dari motifnya itu mulai terlihat. Nah, untuk hatching ini nanti aku buat video terpisah ya nanti, karena ini benar-benar perlu dipelajarin secara spesifik. Untuk di video ini kita belajar yang benar-benar globalnya dulu lah, sekalian pengenalan, sekalian aku juga hitung-hitung nih, mencoba rajin kembali nih buat video nih, karena udah lama banget gitu, mencoba konsisten lagi di YouTube. Wah kan, nah sudah mulai terbentuk gitu. Pokoknya menggambar itu bebas-bebas aja sih sebenarnya. Pada dasarnya di awal juga buat pemula nih yang sering aku katakan gitu, jangan terpaku ke gini, ke art style, harus begini, harus begitu. Pokoknya di awal yang terpenting adalah, apalagi pemula, gambar apa aja gitu yang pengen kalian gambar, entah stylenya apapun, gambar aja, karena yang terpenting adalah kalian latihan dulu. Masalah art style itu akan terbentuk dengan sendirinya, itu akumulasi guys. Jadi kan kalau dari awal kalian udah menentukan harus seperti ini, seperti itu, ya jadinya menggambar itu terkesan hal yang ribet gitu, padahal menggambar itu kan salah satu hal yang dimana kita bisa menuangkan kreativitas kita dalam bentuk visual seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini tanduknya udah terlihat gitu, detailnya, dimensinya gitu. Sekarang kita akan lanjut ke objek yang lain. Kita ke bagian mata dulu kali ya. Bagian mata sama seperti tadi, di bagian yang memang tebal, aku akan langsung bermain dengan outline yang lebih tebal. Nah, ini bagian mata nih sebenarnya krusial, karena apalagi kalau kita menggambar wajah seperti ini, fokus orang pertama kali melihat gambar itu pasti di mata. Ini adalah point of interestnya gitu, makanya di sini kita benar-benar harus bikinnya keren lah. By the way, coba absen dong viewersku ini rata-rata itu kuliahan atau masih sekolahan sih? Maksudnya anak SMA, SMP, atau kuliah kah, atau yang udah kerja kah? Nanti silahkan ya, kita sambil diskusi lah di kolom komentar. Dan by the way, ini sebenarnya untuk ide, aku benar-benar baru mikirin pas mau buat video ini gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya ini imajinasi aja. Ini benar-benar tanpa referensi menggambarnya, jadi benar-benar freestyle. Tapi buat kalian yang pemula, kalau memang imajinasinya belum kuat gitu ya, kalian bebas kok itu pakai referensi, itu silahkan. Mau pakai gambarnya siapa juga silahkan gitu, asal jangan dijeplak dan dijual karya orang gitu. Kalau untuk kebutuhan belajar itu bisa, termasuk kalau mau pakai karyaku ya silahkan, monggo. Ini juga sama, kita tambahkan beberapa arsiran. Nah, ini udah mulai terbentuk nih matanya nih.
Nah, ini udah mulai nih. Detailnya mulai membuat karya kita semakin gahar dan semakin hidup. Sekarang aku akan lanjut dulu untuk menggambar. Nanti kita akan ketemu lagi di sela-sela proses menggambar ini. Oke guys, keep watching dan jangan lupa di subscribe.
Oke guys, nih sekarang aku udah masuk tahap nih bikin detail. Jadi apa ya? Bukan bikin detail ya, udah dari tadi bikin detail. Maksudnya ke tahap yang lebih spesifik lagi, yaitu menambahkan detail-detail kecil seperti ini. Ada sisik-sisik naganya yang aku buat bentuknya memang artistik gitu. Jadi nggak yang bisa dibilang kayak pattern gitu, nggak yang pengulangan, tapi ini benar-benar artistik. Ada besar kecilnya, karena hasilnya seperti yang aku bilang tadi, aku pengen benar-benar dia ini cenderung ekspresif dan juga tidak rapi gitu. Cuman secara dimensi gambarnya memiliki dimensi yang cukup tajam gitu, yang dihasilkan dari arsiran-arsiran yang memang sudah aku buat. Nah, ini sambil menggambar, aku juga pengen balas beberapa komentar yang sudah komen di beberapa videoku. Tadi aku sambil lihat-lihat ya. Ada yang menanyakan tentang menggabungkan ornamen gitu di karya-karya yang aku buat. Ya, jadi memang dari awal aku menggambar yang berbau tradisional, yang berbau culture gitu ya. Itu di tahun 2013. Jadi pertama kali itu aku menggabungkan gaya gambar Bali dengan kesenian Jepang. Tujuannya agar ada pembaharuan atau akulturasi gitu. Jadi benar-benar hasil yang dihasilkan itu tidak pakem. Dan bahkan sebenarnya kalau kita pelajari kesenian Bali ya, pada khususnya itu kan sudah mengalami akulturasi itu sejak tahun 50-an kali. Dari eranya Agus Nyoman Lempat, kemudian masuk Walter Spies, kemudian Rudolf Bonnet. Nah, itu kesenian Bali itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari teknik gambar, baik dari material yang digunakan gitu ya. Sebagai contoh kan zaman itu orang Bali tidak menggunakan cat akrilik ya pada tahun itu, tapi menggunakan bahan-bahan alam seperti kerang yang dibakar, kemudian menggunakan arang yang seperti itu. Bahkan kanvas pun kayaknya belum digunakan gitu. Apalagi style gambarnya gitu benar-benar akulturasi. Kemudian berkembanglah sampai saat ini, dan itu menjadi inspirasiku dalam berkarya. Jadi benar-benar ornamen yang aku hasilkan itu tidak pakem. Di Bali kan ada beberapa seperti patra samlung, patra Ulanda, patra Cina gitu. Jadi aku juga pengen menghasilkan ornamen yang benar-benar out of the box. Cie. Ya intinya pengen beda aja gitu. Terus ada yang tanya juga cara mempromosikan karya kita. Nah, kalau aku sih mempromosikannya itu dengan cara yang bisa dibilang cukup sederhana gitu. Jadi aku udah mulai membranding diri itu tahun 2010 ketika awal-awal terjun ke industri kreatif. Waktu pertama kali memutuskan untuk menjadi ilustrator. Nah, awalnya aku harus tahu dulu nih potensi terbesarku gitu ya. Potensi terbesar yang aku punya ya ini. Aku hobi menggambar dan aku pengen orang-orang tahu bahwa aku ini bisa menggambar. Ya akhirnya yang terjadi pada waktu itu, karena ada platform yang bernama Facebook awal-awal itu tahun 2010, ya aku pergunakan itu. Jadi semua aktivitas yang berhubungan dengan aku berkarya, berkesenian, itu aku upload gitu. Jadi di saat banyak teman-temanku nggak upload karya, padahal karyanya bagus, tapi menurut mereka karya mereka belum cukup bagus gitu ya, belum keren gitu menurut mereka. Tapi menurutku justru platform sosial media itu bisa digunakan sebagai timeline kita, artinya timeline berproses kita gitu. Jadi ketika kita upload, kita bisa sebagai dokumentasi atau tempat untuk savingnya, tapi di kemudian hari bisa menjadi kayak nostalgia gitu. Kayak aku sekarang misalnya buka Facebookku yang tahun 2010, wah itu akan kelihatan gambar-gambarku yang awal, bagaimana caraku mempromosikan gambar gitu. Nah, secara nggak langsung kan itu juga bakal dilihat oleh orang yang memfollow kita. Jadinya mereka akan tahu bahwa oh ternyata Rakajana ini bisa gambar ya gitu. Jadi sehingga suatu saat mereka memerlukan orang yang bisa diajak kerjasama dalam hal ilustrasi, mereka pasti akan ingat aku pada waktu itu, karena aku lumayan sering bisa sehari itu 3 sampai 4 postingan tuh tiap hari.
Nah itu yang jadi caranya cukup simpel, jadi hanya butuh konsisten dan rajin sebenarnya sih. Makanya kan seiring perjalanan waktu hasilnya bisa dibilang baru aku rasakan sekarang ini gitu. Jadi banyak yang kenal aku, banyak yang tahu aku, jadi bisa dapat proyek dari mana-mana gitu. Jadi memang dimulainya dari hal yang benar-benar paling basic gitu. Intinya jangan menunggu karya kalian harus keren, harus sempurna dulu diupload. Nggak harus gitu kan, namanya manusia juga nggak akan pernah puas gitu loh. Artinya ya udah diupload aja proses kalian bisa ceritakan, dan jangan pernah terpaku terhadap like. Nah jangan jadikan like itu indikator karya bagus atau enggak. Jadi kalian berkarya memang kalian suka, bukan karena ada email-email yang lain gitu. Dan jangan dibandingkan juga karya kalian dengan karya orang lain. Jadi benar-benar berkarya ya kalian karena suka gitu. Kemudian di pertanyaan selanjutnya itu ada cara, bukan cara sih, ini berjualan di marketplace. Nah jadi ada yang tanya, Bli, apakah kita berjualan karya di marketplace itu harus outputnya harus berupa vektor atau gimana? Nah jadi kalian harus pahami dulu perbedaan vektor dengan bitmap, ya kan? Nah kalau misalnya kita gambar di Procreate atau di Photoshop itu kan outputnya bitmap atau pixel. Kenapa pixel? Karena kalau misalnya kalian zoom gambar itu kan dia akan berbentuk pixel. Nah jadi gambar itu tajam atau enggak ya tergantung DPI-nya, kerapatan pixelnya. Sedangkan kalau vektor itu adalah terbentuk dari kurva, dari garis-garis gitu. Makanya vektor itu mau di zoom seberapa pun itu akan tetap tajam dia. Tapi ada plus minusnya vektor dan bitmap. Kalau vektor itu sangat sulit, bukannya nggak bisa, sangat sulit untuk menghasilkan gambar yang feel-nya itu hand drawing. Kayak gambar-gambar begini nih sulit kalau vektor gitu. Sedangkan kalau di bitmap kayak di Photoshop, di Procreate, di Sketchbook, aplikasi Sketchbook, nah itu cenderung lebih gampang di sana untuk membuat efek-efek seperti ini. Tapi kelemahannya adalah kalau di aplikasi seperti Procreate, Sketchbook itu dari awal size gambar yang kita buat untuk apa misalnya itu harus ditentukan. Misalnya nih kita buat baju, nah itu udah ada ukuran A3 gitu misalnya. Nah jadi dari awal udah ditentukan ukurannya A3 kalau di Procreate. Nah sedangkan kalau misalnya udah kita tentukan ukuran A3 dan ternyata dicetak secara ekstrim di size yang lebih kecil atau lebih besar, dia akan pecah gitu. Nah jadi itu kekurangan di kalau outputnya itu bitmap ya. Tapi kelebihannya itu kita bisa membuat gambar yang memang secara hasil itu bisa kayak gini nih, kayak hand drawing gitu. Nah balik lagi ke pertanyaan yang di awal, sebenarnya boleh bitmap atau pixel, cuman alangkah baiknya kalau di marketplace itu sebisa mungkin dia hasilnya itu vektor, karena kita nggak pernah tahu nih orang yang beli karya kita pengaplikasiannya di mana gitu. Jadi butuh produk yang benar-benar scalable. Di media kecil dicetak oke, di media besar dicetak juga oke. Nah kebetulan di studioku di HNS juga berjualan di marketplace. Nah 99% sebagian besar itu adalah vektor. Jadi kita pengen klien yang beli itu secara hasil ya, baik itu visual dan juga outputnya itu benar-benar maksimal gitu. Selanjutnya ada pertanyaan apa lagi ya? Ada material. Ini aku dibisikin sama timku. Satu lagi ada pertanyaan tentang material. Jadi waktu itu aku sempat upload video menggambar di media sepatu. Nah itu aku gunakan, itu catnya adalah cat akrilik. Akrilik itu base-nya adalah air. Nah jadi kan ada dua tipe cat, yaitu akrilik dan juga oil. Kalau oil itu cat minyak, itu cenderung untuk keringnya penggunaannya juga, kalau menurutku ya, kalau aku yang pakai itu susah gitu, nggak tahu orang lain gitu. Kalau aku cenderung lebih suka akrilik. Nah itu base-nya air kalau akrilik gitu. Kemudian media lain aku gunakan spidol itu Posca. Nah Posca itu
sangat keren. Merek Posca itu sangat keren menurutku, hasilnya juga sangat pekat, jadi kalian bisa coba. Kemudian material terakhir itu aku pakai spray yang kayak pilok gitu guys, jadi tujuannya biar hasilnya gambarnya itu awet, solid, dan juga lebih glow gitu, lebih menyala. Oke, jadi itu ada 4 pertanyaan. Jadi buat kalian yang pengen tanya ya silahkan di di komen. Nanti aku akan coba jawab sebisaku dan versiku ya, dari sudut pandangku tentunya. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar ini. Nah, di sini ku udah mulai setengah jalan ini, gambarnya. Jadi benar-benar udah ketahuan kan ini looknya bakal seperti apa, karena dari bagian wajah sini udah mulai beres gitu. Jadi nggak akan banyak terdapat ornamen juga gitu, hanya secukupnya aja gitu loh guys. Tapi buat teman-teman yang memang terutama yang dari luar Bali juga ataupun yang dari Bali, kalau pengen mampir main-main KNS ya silakan. Itu kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu, jam operasionalnya jam 10 sampai jam 6. Nah, kalian bisa main-main ke sini. Kita sharing-sharing lah di sini. Jadi lokasinya itu ada di Desa Tambak Siring. Yang sering melukat pasti tahu tuh Desa Tambak Siring. Nah, buat yang dari luar Bali, Desa Tambak Siring itu bersebelahan sama Desa Ubud. Jadi kalau dari pusat kota, dari Denpasar itu ya kurang lebih ya sejam lah, sejam. Oke, aku akan lanjut gambar dulu, nanti kita ketemu mungkin di hasil jadinya kali ya, di hasil jadinya ya. Oke.
Yo guys, akhirnya selesai. Kalian bisa lihat, inilah gambar naganya, versinya Rakajana tentu saja menggabungkan unsur Bali, kemudian Asia dan ada Eropanya juga. Kemudian dari detail kalian bisa lihat, ini sebenarnya kalau dilihat lebih dekat itu berantakan garisnya. Cuman aku lebih suka sesuatu yang tidak terlalu clean gitu, tapi terkesan lebih raw, terkesan lebih ekspresif, dan hitam putih begini aja nih. Aku suka banget ketimbang gambar yang jadi gitu. Nah, mudah-mudahan sepanjang video ini kalian bisa mendapatkan manfaat yang positif tentu saja, dan aku berharap tidak hanya ditonton sekali lagi tapi juga dipraktekkan. Dan apalagi ya, kalau kalian punya request silakan cantumkan di kolom komentar. Dan maaf kalau video ini banyak kekurangan, karena memang ya tadi kita nggak ada skrip, kita nggak persiapan khusus, apalagi gambar apa yang pengen aku gambar secara spesifik direncanakan itu nggak ada. Jadi benar-benar dapat waktu sedikit di sela-sela kerja, ya udah aku bikin video. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah sering komen, sering support dimanapun itu untuk aku terus upload, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih konsisten lagi. So, Rakajana signing out. See you di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga. Dan bye-bye.